Kenapa video ini dibuat? Karena begitu banyak pertanyaan yang masuk dan mayoritas menanyakan tentang merek sepeda. Karena seperti pernah saya utarakan di video-video yang kemarin, bahwa menebak merek sepeda itu kadang mudah, kadang juga sangat tidak mudah. Tapi dari sini setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa merek sepeda memang begitu penting bagi sebagian besar teman-teman. Saya bisa memahami, saya bisa memaklumi, karena merek adalah identitas bagi sebuah sepeda. Jadi karena itulah kita tergerak untuk membuat video ini. Jadi simak hingga usai, tekan tombol like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa selalu berbagi pengetahuan seputar sepeda tua. Saya Binawan Arif, selamat datang di Rumah Rimbun. Jadi jika teman-teman ingin membeli sepeda yang notabene sepeda tua itu nggak ada standarnya, kondisi tiap sepeda pasti berbeda, bahkan hampir tidak ada dua sepeda yang memiliki kondisi persis sama. Mereknya ada ratusan, berasal dari berbagai negara, bahkan banyak sepeda yang meskipun ada mereknya tapi sebenarnya tidak ada informasinya sama sekali. Bahkan banyak diantaranya yang semacam tiruan dari merek-merek terkenal. Jadi ada yang meniru Philips, meniru Relic, meniru BSA, dan sebagainya. Jadi jika sepeda-sepeda yang semacam tiruan ini mereknya sudah hilang, kemudian catnya juga sudah nyaris habis, kondisinya akan mirip sekali dengan sepeda asli yang ditirunya. Dan ini tentu sangat membingungkan. Jadi jika teman-teman memutuskan ingin membeli sepeda, ada beberapa hal yang seyogianya diperhatikan. Ini di luar soal harga, karena kalau soal harga lebih nggak ada standarnya lagi. Tiap daerah bisa berbeda, tiap sepeda bisa berbeda, bahkan sepeda dengan merek yang sama pun kemungkinan besar harganya bisa berbeda. Hal pertama yang harus diperhatikan, kita akan dengarkan masukan Mas Adri dari Demak, seorang anak muda yang entah kenapa menyukai sepeda tua. Dan inilah penuturannya. Tips buat teman-teman yang mau membeli sepeda tua atau sepeda ondel, yaitu diupayakan untuk membeli sepeda yang belum di repaint atau masih original cat, karena kalau sudah di repaint semua minus seperti las, kropos atau luka-luka yang lain bisa tertutupi. Jadi kalau masih original terlihat natural atau seperti apa adanya. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa upayakan membeli sepeda yang belum dicat ulang atau belum di repaint. Karena ada pengalaman dari salah seorang teman, sebut saja namanya Kumbang. Nah, si Kumbang ini membeli satu sepeda yang sudah dicat ulang. Pada satu ketika ia menemukan satu titik yang mencurigakan, mungkin karena dempulnya yang kurang bagus. Akhirnya ia mengkerok bagian yang mencurigakan. Ternyata benar di sana ia menemukan keropos parah. Lalu karena penasaran, ia lanjut mengkerok semua sepedanya. Ternyata di sana sini ia menemukan bekas las. Jadi bisa disimpulkan bahwa sepeda yang dibeli si Kumbang ini sudah remuk. Maka remuk redamlah hati si Kumbang karena sepedanya. Dan ini jangan sampai terjadi pada teman-teman. Sekarang lanjut tips yang kedua. Ada masukan menarik dari Mas Gria Sinatria yang berasal dari Purbalingga. Beliau termasuk salah seorang yang sudah cukup senior dalam dunia sepeda tua. Jadi ada baiknya kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan, dan inilah penuturannya. Untuk teman-teman pemula yang sedang mulai mencintai sepeda ondel, jika sebuah merek sepeda ondel itu penting bagi Anda, ada baiknya jika ingin membeli sepeda ondel itu kita harus pelajari dulu tentang sepeda ondel itu, atau saat membeli kita mengajak teman yang lebih tahu dari kita agar sepeda ondel yang kita dapatkan sesuai dengan harapan Anda semuanya. Nah, ini yang penting. Jadi pastikan membeli sepeda yang mereknya jelas. Meskipun karena pertimbangan mencari harga yang relatif murah, mendapatkan sepeda dengan kondisi banyak yang nggak ori. Menurut saya ini nggak apa-apa. Yang penting mereknya jelas. Karena kalau mereknya jelas, di belakang hari teman-teman tidak kebingungan. Sekarang lanjut tips yang ketiga. Ada nasihat menarik dari Mas Birok yang berasal dari Trenggalek. Saya kurang tahu siapa nama asli beliau. Saya juga kurang tahu kenapa namanya disebut Birok. Apakah beliau ini suka bir dan musik rock?
Saya benar-benar nggak tahu. Tapi yang jelas ada baiknya kita dengarkan apa nasihat beliau. Teman-teman yang pemula yang ingin membeli sepeda atau terpaksa membeli sepeda yang nggak ada mereknya, nggak usah bingung ataupun pusing, karena sebuah sepeda itu yang terpenting adalah barangnya bagus dan juga enak digoes. Karena untuk menentukan sebuah merek sepeda itu membutuhkan waktu yang lama dan juga harus melihat mendetail dan juga spesifik dari sepeda tersebut. Nah, jadi kalau terpaksa membeli sepeda yang nggak ada mereknya, ya sudah, yang penting sepedanya bagus, enak dipancal, dan teman-teman menyukainya. Nggak perlu terlalu pusing memikirkan mereknya kalau memang tidak bisa ditemukan. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan masukan Mas Hasanuddin yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, yang sudah cukup lama malang melintang di dunia sepeda tua. Ingat, kita menikmati sepeda harus dengan cara kita sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain atau gengsi-gengsian. Karena dalam berhobi itu kita tidak bisa dipaksakan. Hobi ontel, hobi sepeda, hobi goes. Yang penting kita satukan misi. Satu sepeda, sejuta saudara. Salam ontel. Semoga video ini bermanfaat, semoga lancar semua urusan, semoga sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepeda tua.